Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik anak-anak soleh dan soleha, hari ini kita lanjutkan pelajaran matematika kita ya. Kalau kemarin kita udah belajar tentang operasi hitung campurannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang soal cerita. Nah, soal cerita berarti ada ceritanya dong. Ya iya, ada ceritanya. Jadi, diperhatikan ceritanya baik-baik, diperhatikan kata-kata kunci yang ada di soal cerita tersebut, gitu ya. Jadi, kayak soal cerita pada bilangan cacah, bilangan bulat yang kemarin. Jadi, untuk operasi hitung campuran juga untuk pada bilangan pecahan ini, cara mengerjakannya sama. Yang pertama, kalian harus baca soalnya baik-baik gitu, diteliti soalnya ini mau diapain, ditambahkah, mau dikurang, dikali atau dibagi, seperti itu ya. Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang ada di buku kalian. Coba kalian buka bukunya halaman 55 ya. Dibuka dulu ya. Nah, halaman 55 itu di situ dituliskan ada contoh soalnya ya. Ibu memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 31/2 kg. Berarti ibu punya segini sudah ya, 31/2 kg, 3,5 bacanya. Untuk keperluan membuat kue, ibu membeli lagi. Kalau membeli lagi artinya ditambah apa dikurang, Nak? Membeli lagi berarti dia bertambah gitu ya. Jadi ada kalimat tuh. Kalau ada kalimat membeli lagi berarti bertambah sebanyak 0,75 kg. Setelah selesai membuat kue, tepung terigu yang tersisa sebanyak 3/5 kg. Nah, ini sisanya gitu ya. Sisanya 3/5 kg. Berapa kilogram tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue? Jadi kalimatnya sampai sini dulu tadi. Sampai membeli lagi berarti ditambah. Kemudian setelah selesai membuat kue, berarti kan ketika dibuat kue gitu, tepung terigunya tersisa 3/5. Berarti tepung terigu yang tadi itu berkurang gitu ya, karena digunakan untuk membuat kue. Jadi diperhatikan baik-baik kalimatnya, karena dia membuat kue berarti dipakai kan tepungnya. Kalau dipakai berarti dia berkurang. Biar kalian memahami maksud ceritanya. Jadi cara ngerjakannya 31/2 ditambah dulu dengan 0,75, kemudian baru dikurangi ya, dikurangi dengan 3/5 karena digunakan gitu ya. Nah, sisanya 3/5. Pertanyaannya berapa kilogram tepung yang digunakan ibu gitu. Nah, ayo kita hitung dulu. Sebenarnya untuk menghitung ini caranya mudah banget. Kayak yang kemarin juga, tulis dulu 31/2 ditambah, karena kan tadi bilangnya membeli lagi kan ya, membeli lagi 0,75 kg, kemudian digunakan untuk membuat kue itu berkurang, sisanya adalah 3/5. Nah gitu ya. Jadi ini kalimat matematikanya ditambah dulu baru dikurang. Jadi ingat-ingat ya anak ya, logika berpikirnya ketika menyelesaikan soal cerita. Ya udah, sekarang cara ngerjakan yang gimana nih Pak Henry gitu. Caranya gampang. Yang ini ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Oke, 31/2 berapa nak? Diubah dulu. 2 kali 3 6, 6 tambah 1 7/2. Yang ini berapa nak? 75/100. Di belakang koma ada 2 angka. Kalau yang ini tadi gimana caranya? Dari bawah dikali, ke atasnya ditambah gitu ya. Kalau ditanya ini kenapa per 100, di belakang komanya ada 2 angka, angka 7 dan angka 5 gitu ya. Dikurang 3/5. Nah gitu, 3/5 nya tetap gak diubah karena dia bentuk pecahan biasa. Ya sudah, sekarang yuk kita kerjakan. Berapa KPK dari 2, 100, dan 5? Gak usah mikir lagi, 100. Udah itu pasti KPK-nya ya. Dari bawah diapain? Dibagi. Ingat-ingat tuh, 100 bagi 2. 100 bagi 2 50. 50 dikali 7, dari bawah dibagi, ke atasnya dikali ya. 50 kali 7. 100 bagi 2 tuh gak usah bingung anak-anak, itu gampang banget. 10 bagi 2 dulu, 5 tambahin nolnya 1, jadinya 50 gitu ya. 50 kali 7 gak usah bingung juga. 5 kali 7 berapa? 35 kan, tambahin nolnya 1, jadinya 350. Tambah
100 bagi 100. 1. 1 kali 75, 75. Dikurang 100 bagi 5, 20. Kok 20 Pak? Gimana caranya? Gampang aja. 10 bagi 5 dulu. 2 kan, tambahin nolnya 1. Jadinya 20. 20 kali 3. 2 kali 3, 6. Tambahin nolnya 1. 60. Nah, itu cara-cara mudah untuk menghitung angkanya ya. Sekarang kita hitung dulu. 350 tambah 75. Ya udah dihitung aja kayak biasa. Nah, seperti ini ya. 0 tambah 5, 5. 7 tambah 5, 12. Naik 1, 4. 425 dikurang dengan 60. Kita kurangi dengan 60. 5 kurang 0, 5. Baru 2 kurang 6 nggak bisa. Pinjam jadi 12. Ini jadinya 3. 12 kurang 6, 6. 3-nya turun. Jadinya jawabannya 365 per 100 sama dengan, ini jadinya adalah 3,65. Nah, jadikan desimal aja karena dia per 100 enak tuh, sudah 3,65. Di belakang koma ada 2 angka. Jadinya per 100. Mudah ya? Bisa kan ngerjakan gini? Gampang banget ini. Kalau nggak dijadikan koma bisa lah Pak Henry, boleh. Kalau misalnya kalian mau jadikan pecahan campuran boleh. Dibagi pistol dulu. Ini kayak gini. Nah, gitu ya. 100 kali 3, 300 kurangi 5, 6. Jadi jawabannya apa anak-anak? 3 dulu. 365 per 100. Boleh begini ya. Oh iya Pak Henry, ini masih bisa disederhanain. Iya, jadi 65 per 100 itu masih bisa disederhanain. 65 per 100 bisa disederhanain sama-sama dibagi dengan 5. 65 bagi 5, 13. 100 bagi 5, 20. Jadi jawabannya 3, 13 per 20 juga boleh. Nah, bisa ya? Paham kan? Insya Allah paham ya nak ya. Jadi ya begini nih cara ngerjakannya untuk contoh soal yang ada di buku kalian. Next, kita lihat lagi ada contoh apa lagi di sini. Oh, ini ada teropong UN-nya. Yuk kita coba. Ini berarti salah satu contoh soal UN ya. Ibu Dina membeli tepung terigu sebanyak 3/4 kilogram. Berarti dia punya tepung segini ya. Tepung terigu tersebut digunakan. Kalau digunakan diapain nak? Digunakan berarti berkurang. Berkurang untuk membuat kue sebanyak 1/2 kilogram. Lalu berarti dikurang dulu nanti ya. Lalu ia membeli lagi sebanyak. Nah, kalau membeli lagi berarti bertambah. Itu kalimat yang harus kalian pahami, membeli lagi bertambah. Pertanyaannya, tepung terigu yang dimiliki Ibu Dina sekarang adalah, yaudah yuk kita hitung dulu. Cara ngitungnya gimana nih Pak Henry? Sama aja kayak tadi juga. Berarti 4/3/4 dulu kita tulis. 4/3/4. Tadi kalimatnya kan digunakan. Kalau digunakan berarti berkurang. Berkurang berapa? 3/1/2. Digunakan 3/1/2 katanya. Kemudian membeli lagi berarti bertambah. Bertambah 2,25. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Sekarang yuk kita ubah dulu jadi bentuk pecahan biasa. 4 kali 4, 16. 16 tambah 3, 19 per 4 dikurang 2 kali 3, 6 tambah 1, 7 per 2 ditambah. Nih 2,25, maka jadinya 225 per 100. Nah, gampang lagi nih. Berapa KPK dari 4, 2, dan 100? 100. Gak usah dipikir lama-lama, gampang aja matematika ini. 100 dibagi 4. Berapa anak-anak? 25 kali 19. Yuk dikali dulu. 25 kali 19. 5 kali 9, 45. Simpan 4. 2 kali 9, 18. Tambah 4, 22. Kasih garis. 5 kali 1, 5. 1 kali 2, 2. Tambahin ya. 5, 7, 4. 475 dikurang
100 bagi 2, 50. Dikali 7, 350. Nah, ditambah 100 bagi 100, 1. 1 kali 225, 225. Sama dengan, kita hitung dulu. 475 dikurang 350. Berapa tuh hasilnya? Kita kurangi dulu ya. 5 kurang 0, 5. 7 kurang 5, 2. 4 kurang 3, 2, 1. Nah, 125. Baru ditambah dengan 225. Tambahin dulu. 5 tambah 5, 10. 0, naik 1. 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5. 2 tambah 1, 3. 350. Nah, dapat sudah jawabannya. 350 per 100. Gitu ya. 350 per 100. Jangan bingung. Ini diubah jadi desimal berapa nilainya, Nak? 3,5. Ini kalau mau jadi desimal 3,50. Tapi dalam desimal kalau belakangan 0 bisa dicoret menjadi 3,5 aja gitu ya. Nah, gini. Kalau mau diubah jadi pecahan campuran, tinggal kita bagi aja dulu. 350 dibagi 100 gitu ya, Nak ya. 100 kali 3, 300 kurangi 0,5. Jadi jawabannya adalah 350. Ingat sisanya taruh di atas ini ya, per 100. Oh iya Pak Henry, ya 50 per 100-nya bisa disederhanain. Bener banget, 50 per 100 bisa disederhanain. Sama-sama dibagi dengan 50 gitu ya. 50 bagi 50, 1. 100 bagi 50, 2 gitu. Jadi jawabannya 3, 1 per 2. Nah, seperti ini jawabannya. Nanti kita tergantung dari jawabannya apa yang ada di sini. Oh, ternyata dia mintanya adalah pecahan campuran. 3, 1 per 2 sama aja ya. 3,5 itu 3, 1 per 2 gitu. Oke, paham semuanya anak-anak nih cara ngerjakannya? Bagi yang belum mengerti, silahkan diulangi kembali videonya Pak Henry gitu ya. Ini untuk soal nomor, ini bukan nomor nih, nggak ada nih, teropong UN contohnya. Oke, kita lihat belakangnya ada lagi nggak contoh soal? Oh, masih ada. Oke, nomor 1 mirip aja kayak yang tadi, 2 juga. Oke, nomor 3 aja. Perhatikan soal nomor 3 anak-anak. Nah, coba kalian perhatikan soal nomor 3. Sinta mempunyai 2 pita berwarna merah yang panjangnya masing-masing 0,75. Nah, anak-anak ingat ya. Dia memiliki 2 pita. Ada 2 pita warna merah yang panjangnya masing-masing 0,75. Maksudnya tuh ada 1 pita panjangnya 0,75, satunya lagi 0,75, sama-sama 0,75. Maka ditulis di sini masing-masing. Nah, kalau ada bentuk soal begitu, itu artinya kalian harus mengalihkan dulu ya. Jadi misalnya yang merah dulu, pita merah, kita tulis di sini ya. Pita warna merah. Itu kan pita merah tuh. Pita merahnya ada berapa? Ada 2. Masing-masing panjangnya berapa? 0,75. Berarti tinggal kita kali dengan 0,75. Seperti itu cara ngerjakannya gitu ya. Oke, yang ini diselesaikan dulu biar nggak bingung satu-satu kalau yang ini, karena masih panjang nih soalnya ya. Pita merahnya kita hitung, 2 dikali, ini ubah dulu Nak menjadi berapa? 75 per 100. Berapa tuh Nak? 2 kali 75 per 100, gak usah bingung. 2 kali 75, 2 kali 75 berapa? 75 kali 2. Kali dulu ya, 5 kali 2 10, naik 1, 2 kali 7 14, tambah 1 15. Jadinya adalah 150 per 100. Ini panjang pita yang merah. Kita baca lagi berikutnya. Ia juga memiliki 3 pita berwarna putih. Oke, kita tulis pita putih. Pita putih. Dia memiliki pita putih ada berapa? Ada 3, tulis 3 di sini, dikali dengan berapa? Panjangnya masing-masing 1/4, tinggal dikali dengan 1/4. Nah, seperti itu cara ngerjakannya ya. Oke, kita kali dulu. 3 dikali 1, 3. 3/4. Gampang ya ini ngerjakan yang kayak gini nih.
kalikan aja di bagian atasnya. 2 kali 7 5 150 per 100, 3 kali 1 3 per 4. Dah selesai. Ini untuk pita merah dan pita putih. Sekarang ini untuk pita putih panjangnya 3 per 4 meter, berarti ketinggalan nih Bapak nulisnya. Ini meter, ini juga meter. Pertanyaannya apa di sini? Berapa meter selisih? Nah, ini selisih, Nak. Berapa meter selisih panjang pita merah dan putih milik Sinta? Oke, kalau selisih itu diapain, Nak? Selisih itu dikurang. Jadi diingat baik-baik tuh ya. Selisih itu dikurang, dari dulu tuh sudah ya, gampang. Kalau jumlah seluruhnya ditambah. Jadi perhatikan bentuk soalnya ya. Kalau selisih dikurang, kita kurangi dulu. Berarti kita kurangi pita merah dikurang pita putih. 150 per 100 dikurang 3 per 4 gitu ya. Gak usah bingung cari KPK 100 dan 4. 100 gitu, gampang aja itu. 100 bagi 100 1 kali 150 150 dikurang 100 bagi 4. Berapa 100 bagi 4? 25. 25 kali 3 75. Nah, seperti ini ya. 150 dikurang 75. Berapa tuh? 150 kurang 75. Kalau bingung dihitung manual begini. Nah, anak soleh dan soleha perhatikan ya. Ini pinjam dulu jadi 10, nih jadi 4. Oke, sekarang 10 kurang 5, 5 gitu ya. Nih 14 kurang 7, 7. Jadinya jawabannya 75 per 100.